bersiap generasi emas, bertekad menaklukkan dunia, semangat menuntut ilmu terus menyala, bergerak bersama lanjutkan merdeka belajar, mewujudkan cita-cita harapan bangsa, maju pendidikan harus menjadi yang utama, sesuai amanah Ki Hajar Dewantara, bergerak bersama lanjutkan merdeka belajar, mewujudkan cita-cita harapan bangsa, teruslah belajar untuk menggapai masa depan, menuju Indonesia emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Is? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah ya. Bu, sebelum kita melakukan pitching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilai kita hari ini. Pada pitching kita hari ini khususnya coach dan kunci yang akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian, apa sudah sesuai dengan aturan kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach khususnya Ibu sendiri mungkin. Nah, jangan lupa ya Bu ya, disesuaikan dengan coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak. Dilanjut aja Bu ya. Boleh. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coach kali ini? Nah, potensi yang akan saya kembangkan yang pertama itu freshen, lalu mendengar aktif, dan yang terakhir itu memberi pertanyaan yang berbobot. Luar biasa. Pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Nah, kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengar aktif sama memberikan pertanyaan yang berbobot. Mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian yang terakhir Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Nah, indikatornya yaitu ingin mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang coach hadapi. Jadi lebih kepada masalah yang Iya. coach hadapi mungkin ya. Demikian dulu Bu ya observasinya. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Semoga apa yang Ibu harapkan atau misalkan indikator yang Ibu inginkan tercapai dengan coach tersebut. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang Ibu Is. Selamat siang Bu Rizka. Apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Kebetulan saya ada punya waktu luang nih, ada apa? Mohon maaf nih jadi ganggu waktunya Ibu. Ada apa-apa Bu? Begini Bu, saya mau curhat nih tentang permasalahan yang saya hadapi. Emangnya Ibu ada masalah apa nih? Gini Bu, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi nih ngobrol sama Ibu tentang permasalahan ya yang membuat saya gelisah gini loh Bu. Gitu. Boleh saya tahu masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan, mungkin saya bisa membantu. Ibu ingat apa tidak ya? Kan waktu minggu-minggu lalu kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi yang di guru penggerak itu. Iya, saya masih ingat. Kenapa Bu? Bu, kenapa ya? Saya merasa belum maksimal nih dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Maksud Ibu belum maksimal dalam hal seperti apa? Nah, gini nih, dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut ada 3 nih yang kita terapkan dalam pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, terus diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, sebenarnya sih saya sudah melaksanakan nih. Yang pertama sudah membuat anak sesuai dengan membuat kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, yaitu auditori,
visual sama kinestetik. Terus yang kedua juga sudah mengelompokkan sesuai dengan pemetaan tadi. Dan langkah ketiga yang membuat LKPD, bahan ajar yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa tersebut. Tapi entah mengapa ya, merasa kurang dalam diferensiasi produknya. Oh gitu. Jadi masalahnya seperti itu. Ini menurut Ibu diferensiasi produk itu seperti apa dan bagaimana gambarannya? Kalau menurut saya sih diferensiasi produk itu anak harus menghasilkan produk atau karya dalam proses pembelajaran. Bisa aja tentang LKPD, PowerPoint, terus lembar kerja atau berupa produk lainnya. Oh, menurut Ibu kalau saya coba berikan rentang skala dari 1 sampai 10, kira-kira proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, terutama diferensiasi produk, kira-kira rentang posisinya ada di rentang berapa? Nah, sejujurnya rentang skala ini mungkin masih di skala 5 ya Bu. Karena saya merasa belum maksimal itu loh Bu dalam proses pembelajaran, terutama di produk itu. Oh, seperti itu. Baik Bu, berarti pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ada skala 5. Nah, kira-kira Ibu ingin di skala berapa apabila Ibu sudah berhasil dalam proses pembelajaran diferensiasi produk ini? Ya, sepertinya sih berada di skala 9 Bu. Karena saya menginginkan anak-anak memang bisa menghasilkan produk dalam proses pembelajaran. Oh, kalau menurut saya ya Bu, pasti bisa merealisasikannya keinginan Ibu asalkan ada semangat dan aksinya. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa rencana yang Ibu akan terapkan untuk memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi produk ini? Sepertinya saya akan memulai dengan memetakan kebutuhan belajar anak dulu Bu. Selain tadi dengan gaya belajar auditorik, visual, sama kinestetik, saya akan memetakan anak berdasarkan dengan juga apakah mereka menyukai latihan soal dengan angka atau dengan esai, seperti itu Mbak ya. Oh, bagus sekali Bu. Pemetaan kebutuhan belajar siswa sesuai dengan kebutuhannya. Lalu apa? Ada hal yang akan dilakukan? Saya juga akan melakukan pembelajaran di luar ruangan agar anak bersemangat dalam belajar. Jadi nggak jenuh kalau di kelas, sepertinya begitu Bu. Juga saya akan melakukan diskusi dengan koordinator kegiatan P5 tentang produk apa yang bisa dihasilkan dengan mengaitkan beberapa mata pelajaran dalam konteks menghasilkan produk yang sesungguhnya. Contohnya ya membuat books bilik suara pemilu yang mungkin akan diaplikasikan di pemilihan ketua OSIS ya. Wah, langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat. Menurut saya setuju dengan ide Ibu tadi. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan agar rencana tersebut berjalan dengan lancar? Sepertinya yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan melakukan diskusi dengan para koordinator P5 agar dapat menghasilkan produk dari pembelajaran ya pemilihan ketua OSIS itu loh Bu. Bagus Bu, kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk menjalankan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Tentunya ya dukungan dari anak-anak, lalu kepala sekolah, juga rekan sejawat. Bagus sekali Bu rencana Ibu. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Nah, untuk hal itu yang pertama saya akan memetakan anak dengan kebutuhan belajarnya berdasarkan minatnya. Kemudian membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi dan mengaitkan diferensiasi produk dengan kegiatan P5 tadi, pemilu OSIS. Oh, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu juga nih yang masih dalam pikiran Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman
guru serumpun mata pelajaran. Kan saya mata pelajaran matematika nih, mungkin dengan guru yang berkaitan dengan P5 tadi. Nah, itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terrealisasikan ya. Kapan Ibu akan mulai melakukan rencana aksi ini? Secepatnya Bu, mungkin minggu depan deh saya akan coba. Baik, alangkah baiknya minggu depan ya kita ketemu lagi ya Bu. Saya juga penasaran dengan progres dan rencana aksi dari Ibu. Baik Bu, saya akan menemui Ibu nanti untuk membicarakan progresnya. Apakah ya Ibu sudah merasa lega? Alhamdulillah Ibu, makasih banyak Ibu udah meluangkan waktunya, terus memberikan saya arahan-arahan agar saya ya menemukan solusinya gitu loh Bu. Padahal tadi saya udah gelisah banget gimana ya ini caranya. Iya Bu. Makasih banyak loh Bu. Sama-sama Bu. Maaf Bu, kebetulan saya ada janji ini sama anak. Mereka tuh akan mengumpulkan PR tentang matematika nih. Jadi saya izin pamit. Iya Ibu, silahkan. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Ibu. Jadi baik Bu, alhamdulillah tadi Bu Iis sudah melakukan percakapan coaching dengan Bu Rizka. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi tadi yang sudah saya catat. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan dalam proses percakapan coaching ini? Saya sudah melakukan proses coaching ini dengan alur Tirta. Yang pertama itu menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coach untuk menceritakan permasalahan yang coach hadapi dan menemukan solusi-solusinya. Oke. Menurut saya Bu ya, sebagai observer, setelah tadi melihat percakapan coaching Ibu Rizka dengan Ibu Iis, menurut saya proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Rizka, sehingga Bu Rizka bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Bagus sekali Bu. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coach yang barusan dilakukan dengan Rizka? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Nah itu ya Bu ya, tentu kita ingin melakukan kedepannya coaching lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Bu Iis. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, kita akan melakukan beberapa pertanyaan sebelum coaching ya Bu. Ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Kita hari ini pada coaching ini, hari ini khususnya coach dan coachee yang akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa ya Bu, sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, lalu proses kreatif, sama memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan
Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Jadi saya ingin mengembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan kedua, kompetensi manakah yang akan Ibu kembangkan secara spesifik nih Bu, yang ingin diobservasi? Nah, yang saya ingin dikembangkan itu ada 2 juga, yaitu mendengarkan aktif sama memberikan pertanyaan yang berbobot. Soalnya kalau yang ketiga, yang kesadaran penuh, sepertinya ya belum terkuasai. Seperti itu ya. Kemudian Ibu, pertanyaan yang terakhir yang ingin saya tanyakan, bagaimana yang Ibu inginkan oleh Ibu itu dalam proses coaching ini apa? Jadi saya ingin coach ini bisa menemukan solusi yang sedang dipermasalahkan oleh coach tersebut, Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Nah, demikian dulu ya Bu praobservasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu. Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Bagaimana, Pak? Apa yang mau Bapak bicarakan? Jadi ini Bu, akhir-akhir ini khususnya di sekolah saya terdapat banyak siswa yang menurut saya etikanya atau sopan santunnya kurang baik, lebih pada krisis moral lah menurut saya seperti itu. Jadi itu yang saya ingin bicarakan dengan Ibu. Oh iya, iya betul. Kalau begitu, ukuran keberhasilan Bapak dalam coaching ini bagaimana? Ya mungkin yang pertama perubahan perilaku siswa ya Bu ya, dalam interaksi sehari-hari dengan guru merupakan indikator yang pertama. Jika siswa menunjukkan peningkatan dalam hal minimal mengucapkan salam dengan guru, berbicara dan sopan santun, terus hormat, ya itu mungkin bagi saya dianggap sebagai tanda keberhasilan. Umpan balik dari guru dan staf juga penting untuk mengukur keberhasilan khususnya dalam sopan santun siswa. Kalau gitu, sekarang perasaan apa yang Bapak rasakan nih berada di suatu situasi yang seperti ini? Ya menurut saya sih sebenarnya sedih ya, sangat miris gitu kan. Saya sebagai seorang pendidik, dan siswa yang kurang sopan santun dalam guru itu prihatin gitu. Karena sopan santun adalah salah satu aspek penting dari pengembangan karakter dan sosial seseorang. Ini kan ruang lingkupnya pendidikan Bu ya. Apabila mungkin siswa sopan santunnya kurang, otomatis mungkin akan berpengaruh terhadap kepribadian mereka gitu. Namun dibalik semua itu ya juga ada rasa tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik untuk membantu siswa memahami pentingnya sopan santun mereka, khususnya kepada guru dan umumnya mungkin di lingkungan mereka nanti berada. Kalau menurut Bapak kalau dinilai dari skala 1 sampai 10, seperti apa anak-anak itu? Ya kalau idealnya sih pengennya saya dari skala 1 sampai 10 di tingkat 9 sampai 10 Bu ya. Tapi kalau melihat situasi sekarang mungkin anak-anak saya itu di tingkat 6, 5 bahkan 5 sampai 6 lah. Karena zaman sekarang itu emang anak-anak yang saya lihat kurang sekali minim sopan santunnya khususnya terhadap guru gitu. Di sekolah yang mana sekolah itu adalah wawasan dan teman lah yang mana mereka tuh mencari ilmu gitu kan, yang notabene seorang pendidik gitu kan. Jadi kalau untuk merubah nih dari skala 5 sampai ke 9 bahkan 10, menurut Bapak bagaimana usaha Bapak? Jadi mungkin ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan sikap sopan santun murid terhadap guru khususnya. Yang pertama mungkin untuk menetapkan standar yang jelas mengenai perilaku yang diharapkan dari murid. Hal ini bisa dilakukan melalui penyusunan kode etik atau peraturan di sekolah. Selain itu, guru juga perlu menjadi teladan yang baik. Jadi guru itu mesti menjadi contoh dulu gitu. Menjadi contoh yang mana anak itu cenderung akan mengikuti tren orang dewasa gitu. Khususnya di sekolah itu adalah guru. Mungkin murid akan lebih mudah mengikuti jejak guru tersebut. Jadi menjadi contoh. Karena sopan santun adalah nilai yang juga harus diajarkan di rumah gitu kan. Nah, selain dari itu menjadi contoh, kita berkoordinasi juga dengan orang tua gitu kan. Karena orang tua yang kebanyakan itu kan anak itu di rumah gitu. Jadi kita akan berkolaborasi. Jadi memang kita harus jadi teladan ya Pak ya. Menurut Bapak nih dari tindakan tersebut apakah akan berdampak positif bagi perubahan sikap sopan santun dari anak-anak? Saya tentu saja itu sangat positif apalagi kita berkolaborasi dengan orang tua
karena dampak yang sangat besar itu kan Bu ya terhadap perubahan sikap sopan santun murid terhadap guru di sekolah. Orang tua juga sebagai peran yang sangat penting dalam membentuk nilai-nilai dan sikap anak-anak yang dapat menciptakan lingkungan yang konsisten dan mendukung, yang mana nilai-nilai di rumah itu akan diterapkan oleh anak dengan bimbingan dan dorongan dari orang tua. Jadi dalam simpelnya seperti ini, kita berkolaborasi dengan orang tua, berkomunikasi juga dengan orang tua bahwa menanamkan sifat sopan santun terhadap siswa itu akan berdampak positif, khususnya di sekolah, umumnya di lingkungan mereka, di lingkungan di mana mereka tinggal. Keren sekali nih Mas Saiful. Terus menurut Bapak apakah ada hambatan nih dari tindakan tersebut? Yang tentunya ada sih Bu, apalagi kita akan merubah suatu perilaku atau sikap yang mana dari hal negatif ke positif itu sangat banyak hambatan menurut saya. Yang paling utama adalah pada diri murid tersebut. Jadi kalau misalkan hambatan yang jelas itu dari intrinsik, apabila yang kebanyakan saya lihat anak orang siswa itu apabila saat ditegur akan melakukan hal positif, apalagi misalkan dalam kode etik atau misalkan dalam sopan santun dicantumkan terhadap tata tertib, anak itu akan menjadi saya sopan nih karena takut tidak mendapatkan nilai, takut ditegur dengan guru. Jadi hambatan yang paling penting itu menurut saya dari intrinsik mereka gitu kan. Jadi tidak ada kesadaran sosialnya gitu. Jadi melakukan sesuatu sopan santun karena mereka takut gitu. Itu adalah hambatan yang saya inginkan. Mereka itu sadar bahwa sopan santun itu adalah norma yang paling penting gitu kan. Bahkan daripada ilmu sopan santun itu lebih tinggi menurut saya gitu kan. Jadi saya ingin menerapkan kepada siswa saya itu berperilaku sopan santun terhadap siapapun. Insya Allah ilmu apapun akan didapat. Tapi kadang di sekolah tuh kebanyakan anak takutnya di punishment ya. Ya, gitu. Nah, kemudian rencana apa nih ke depannya? Rencana aksi untuk memastikan anak memiliki perilaku sopan santun memerlukan pendekatan yang konsisten dan penuh kasih menurut saya. Yang pertama-tama penting untuk menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Tadi sudah saya jelaskan bahwa guru itu menjadi contoh. Bahkan filosofi Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa guru mengatakan bahwa kita itu seorang pendidik harus memberikan contoh yang baik. Terus Untuk itu menunjukkan perilaku sopan santun dalam interaksi sehari-hari, baik guru dengan siswa, baik guru dengan rekan sejawatnya, baik dengan warga sekolah di mana saya berada gitu kan. iya betul ya. Terus tindakan positif lainnya ada nggak selain itu? Ya mungkin tindakan positifnya yang lain, saya mungkin tetap mesti berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, di mana dalam pendidikan ini ada yang namanya warga sekolah, berkomunikasi dengan guru yang lain, berkolaborasi dengan orang tua, komunikasi yang efektif antar orang tua dan guru, dan berkomunikasi dengan orang tua atau pihak sekolah yang lainnya. Karena yang mana saya titik beratkan pada orang tua, mengapa saya titik beratkan kepada orang tua, karena mereka juga dapat memberikan dukungan yang diperlukan di rumah. Selain di sekolah, orang tua pun memberikan dorongan atau dukungan dari rumah juga gitu. Jadi selain itu orang tua dapat memberikan contoh baik juga melalui sikap mereka di rumah. Jadi apabila orang tua memberikan sifat yang baik di rumah, guru menjadikan contoh yang baik di sekolah, anak itu akan terdorong supaya nilai-nilai positif dalam dirinya itu akan muncul gitu kan, akan menjadi saya malu nih karena orang tua juga saya betul seperti ini, guru saya sama gitu kan. Jadi tidak hanya oleh aturan yang berlaku di sekolah. Jadi memang benar-benar dari intrinsik siswa tersebut ya. Ya, jadi selain itu juga Bu, kolaborasi juga bisa menciptakan rasa tanggung jawab bersama antara guru, orang tua dan siswa. Oke. Wih, bagus banget nih. Sekarang jangka waktunya nih untuk melakukan rencana tersebut, waktunya kapan? Yang pastinya sih saya ingin secepatnya Bu ya, karena saya sudah merasa miris di sekolah, karena ya mungkin balik lagi Bu ya, lebih kepada krisis lah gitu kan, bisa dikatakan krisis. Tapi itu pun tentunya tidak akan bisa dan membutuhkan waktu. Sebagai langkah pertama mungkin dalam jangka waktu sekarang ini saya akan melakukan evaluasi awal. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan data tentang insiden ketidaksopanan siswa, dalam hal ini konteksnya dengan guru dan siswa yang lain, serta mengidentifikasi
mengidentifikasi penyebab utama pelaku kenapa siswa ini akhir-akhir ini sifat sopan santunnya atau misalkan tindakan positifnya agak kurang gitu kan. Setelah data terkumpul dan dianalisis, langkah berikutnya mungkin saya akan merancang strategi intervensi yang tepat. Bagus sekali Pak. Nah sekarang kalau ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bapak tersebut apa Pak? Seperti apa? Ukuran keberhasilan dalam mengenangani siswa yang perilakunya kurang sopan santun di sekolah dapat dilihat dari perubahan dalam perilaku siswa itu tersebut. Yang tadinya siswa misalkan nih berapa persen yang kurang sopan, dengan kita memberikan penanganan atau tindakan mungkin agak sedikit berkurang. Nah, itu yang pertama. Terus jika seorang sebelumnya sering melakukan sifat positif negatif, akan berubah positif berapa mungkin grafiknya. Nah, hal ini dapat diukur melalui pengamatan langsung atau survei. Ada pengamatan langsung dari rekan guru yang lain, dari kepala sekolah atau misalkan dari warga sekolah yang lain, bisa juga dari saya sendiri atau survei kepada siswa yang sudah menerapkan sikap positif, atau misalkan dengan teman-temannya kita melakukan survei apakah ada nih teman kamu yang masih berperilaku seperti ini gitu kan. Jadi jika suasana kelas menjadi lebih tenang, produktif dan merasa saling menghargai, maka dapat dikatakan berhasil gitu. Jadi ruang lingkup lingkungan sekolah itu sudah positif lah gitu kan. Kalau misalkan ternyata ada laporan nih dari guru lain, ternyata siswa itu masih ada nih yang kurang sopan, kira-kira apa tindakan Bapak? Ya seperti tadi gitu Bu ya, perubahan itu tidak akan instan, terus itu ada proses, pasti ada juga gitu Bu ya. Pasti masih ada laporan dari guru. Jika masih ada laporan tentang siswa tersebut, langkah pertama yang saya ambil adalah melakukan investigasi untuk memahami situasi secara lebih mendalam. Karena kita sudah melakukan tindakan, jadi saya akan berbicara dengan guru yang melaporkan insiden. Selain dari guru, saya akan investigasi juga terhadap siswa yang lain atau misalkan dengan siswa yang dilaporkan tersebut. Kenapa nih kamu sampai melakukan seperti ini? Terus dalam misalkan tidak menanya pada guru, atau misalkan ketemu tidak membalikan muka, intinya terhadap tingkah siswa itu dalam berperilaku gitu. Jadi saya akan menggali, menginvestigasi tidak hanya dari satu sumber. Menarik sekali nih. Apa komitmen untuk menjaga supaya tujuan Bapak itu tercapai? Komitmen saya atau misalkan tujuan saya tercapai adalah dengan menerapkan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Pertama, saya akan memastikan adanya program pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kurikulum. Jadi kita akan masukkan ke dalam kurikulum kolaborasi dia dengan orang lain, khususnya di mata pelajaran PKN dan PAI. Yang kedua, saya akan mendorong keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan. Komunikasi yang efektif antar sekolah dan rumah itu merupakan sangat penting untuk menciptakan keselarasan nilai-nilai yang diajarkan. Dan yang terakhir, saya akan membangun lingkungan sekolah yang mendukung dan menghargai sopan santun. Ini termasuk penerapan aturan yang jelas dan adil, khususnya dalam perilaku siswa di sekolah. Menurut Bapak nih, siapa yang akan membantu dalam menjaga komitmen Bapak ini? Komitmen saya ya, untuk menjaga komitmen saya atau membantu, tentunya ada beberapa pihak, karena saya tidak bisa bergerak sendiri, saya tidak akan bisa merubah tatanan lingkungan dalam waktu yang cepat dan oleh sendiri gitu Bu ya. Nah ini mungkin pertama yang akan saya libatkan itu adalah kepala sekolah yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa aturan berkaitan dengan sopan santun di sekolah diterapkan secara konsisten. Yang kedua, guru-guru di lingkungan sekolah saya yang merupakan garda terdepan dalam membina dan mengarahkan siswa. Jadi berkolaborasi lagi dengan guru yang lain serta memberikan bimbingan dan teguran yang sesuai jika ada siswa yang melanggar. Dan yang ketiga, tidak terlepas juga dari orang tua memiliki peran yang sangat penting. Dengan sopan santun dimulai dari rumah, sehingga orang tua harus mendukung pihak sekolah dengan memberikan contoh yang baik di rumah dan mendiskusikan pentingnya sopan santun dengan siswa. Jadi tetap ada dorongan dari orang tua Bu gitu. Kolaborasi lagi ya. Kolaborasi lagi. Menarik sekali. Nah, dari hasil coaching ini nih, apakah ada pencerahan nih yang Bapak dapat? Dari hasil coaching
sekarang ini ya tentu saja sih Bu, makanya kalau misalkan saya memendam sendiri gitu kan ke masalah itu, yang jelas tidak akan ada pencerahan, tidak akan ada solusi. Jadi hasil dari coaching ini adalah menurut saya itu memberikan banyak pencerahan Bu, yang berharga bagi saya. Melalui coaching ini saya bisa lebih mengenali kekuatan dan kelemahan diri saya sendiri. Ternyata saya sudah tahu gitu kan akan diri seperti apa, tapi kalau misalkan tidak berbicara dengan orang lain itu akan tidak akan berhasil. Nah, dalam coaching ini saya jadi lebih mengetahui kelemahan dan kekuatan diri saya sendiri, yang tentunya sangat membantu dalam pengembangan pribadi. Yang coaching ini juga membantu saya untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang dalam merubah perilaku, sifat, dan etika anak di sekolah dalam kehidupan yang penuh dengan permasalahan-permasalahan ini. Melalui sesi coaching ini saya diajak untuk menetapkan tujuan yang jelas dan dibuat langkah ke depannya seperti apa dan aksi nyata itu seperti apa ke depannya. Betul sekali Pak, sangat menarik nih permasalahannya. Memang di zaman sekarang ini sopan santun anak memang sangat kurang ya. Dan betul sekali nih kata Bapak, memang harus berkolaborasi dari semuanya, entah itu dari orang tua. Kira-kira nih ada yang dibicarakan lagi nggak? Kayaknya sudah Bu, karena sudah mendetail, topiknya tetap dalam tatanan sopan santun di sekolah. Mungkin menurut saya sudah cukup Bu, saya ada pencerahkan setelah bercerita dengan Ibu. Alhamdulillah saya jadi plong, jadi tidak ada lagi genok gitu kan rasanya. Aduh, anak-anak kenapa nih memiliki perilaku yang seperti ini gitu kan, rasanya genok di saya. Setelah saya bercerita dalam proses pembicaraan coach ini, saya jadi tercerahkan. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bapak, Pertanyaannya senang loh bisa membantu Bapak, bisa ngobrol bareng ini. sama-sama Bu. Mungkin nantilah ke depannya setelah saya melakukan aksi atau aksi nyata, dan ada pun misalkan kendala-kendala yang lain, mungkin akan saya cerita lagi Pak. Boleh Pak, ditunggu sekali karena saya penasaran nih setelah rencana aksi Bapak nanti apa nih hasilnya. Siap Bu, nanti akan saya cerita lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Ibu tadi kan sudah melakukan coaching ya Bu. Nah, sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Nah, yang pertama, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching ini? Saya sudah melakukan proses coaching dengan Alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah, terus rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menemukan permasalahan yang dihadapinya. Oke Bu, menurut saya tadi ya sebagai observer, tadi proses coaching Ibu itu sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga coach bisa menemukan solusinya dari permasalahannya ya. Dan juga coaching di sini sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Pertanyaan terakhir nih ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching ini yang barusan Ibu lakukan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dan ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses dari kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lagi tuh yang lebih baik. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian Bu, observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Terima terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu. Nah, sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada coaching kita hari ini, khususnya coach dan coachee yang akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot
bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach ya, yaitu Bapak. Jangan lupa nih disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, terus proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih yang akan saya tanyakan, kompetensi apa sih yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu present, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang tentunya berbobot. Kalau gitu pertanyaan yang kedua nih, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Yang secara spesifik mungkin kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, itu yang lebih spesifikasinya gitu. Oke, sekarang kemudian yang terakhir, indikator apa dan bagaimana rencananya yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Yang tentunya dalam proses coaching ini yang saya inginkan coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Jadi saya menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga si coach saya ini mengetahui solusinya seperti apa dan langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan oleh coach saya ini dalam percakapan coaching ini, itu yang spesifikasinya. Baik, kalau begitu semoga lancar kegiatan coaching dan tujuan coaching pun tercapai. Selamat untuk kegiatannya, silahkan dimulai. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Is? Alhamdulillah baik Pak. Oh ya, katanya Bu Is mau ada yang disampaikan. Apakah ada yang mau diceritakan? Betul sekali Pak, saya ingin ada sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada Bapak. Menarik ya, saya jadi penasaran nih Bu. Boleh Bu silakan, tapi sepertinya kita nggak mempunyai banyak waktu. Paling ini kisaran 15-20 menit Bu, karena aktivitas kita yang padat. Jadi kurang lebih lah 15-20 menit. Begini nih Pak, terkait dengan rekan-rekan saya nih Pak di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun gitu ya, tidak ada perubahan dalam penyampaian materi. Nah, jadi yang disampaikannya itu penyampaian materinya itu dengan menggunakan metode konvensional saja, misalkan itu dengan ceramah ya. Nah, padahal kan kita ini sekarang itu perkembangan zamannya sudah canggih gitu ya, teknologi pembelajarannya juga sudah besar gitu. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau adanya perubahan gitu. Jadi mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya itu kurang bervariatif gitu Pak. Kalau saya garis bawahi ini Bu, berarti permasalahannya adalah pembelajaran dari rekan-rekan Ibu yang kurang bervariasi ya. Jadi media dan metode pembelajarannya masih menggunakan model yang lama. Kira-kira nih dari percakapan ini apa yang Ibu Is dapatkan? Nah, saya ingin mendapatkan dari percakapan ini adalah mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya itu dalam hal penyampaian materi pembelajarannya. Perubahan berarti Ya, ya. perubahannya. Sekarang perubahan apa yang ingin Ibu Is lihat atau ingin dapatkan? Saya itu ingin adanya perubahan misalnya dalam hal metodenya, modelnya, atau media pembelajarannya yang bervariatif. Misalkan saja menggunakan banyak aplikasi ya kan sekarang Pak, ada Puisi, terus ada Canva yang sedang marak gitu digunakan, atau hanya sekedar menggunakan PowerPoint saja gitu. Hal yang sederhana juga itu akan membantu penyampaian materi belajar ini secara bervariatif gitu Pak. Jadi tidak hanya menggunakan metode ceramah saja. Lebih kepada perkembangan zaman dulu Iya. ya. Nah, dari yang disampaikan tadi, yang menggunakan metode model dan media itu mungkin kondisi ideal Bu ya, kondisi ideal, dan itu ada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini berada di tingkat level berapa ini Bu? Nah, kalau menurut saya sepertinya kalau di sekolah saya itu adanya di level 5 ya Pak. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi dari
5 itu agak sulit. Mungkin saat ini masih ada di level 5 saja. Masih minim Iya, gitu ya. masih minim. Level 5 berarti kondisi sekarang ini kira-kira bisa ditingkatkan lagi nggak Bu? Ada karena adanya perubahan pembelajaran lebih bervariasi lagi di sekolah, bisa ditingkatkan tidak gitu? Bisa sih Pak, mungkin dari level 5 bisa ditingkatkan lagi ke level 7. Karena untuk level yang lebih tinggi dari itu memang agak sulit ya, mengingat guru-gurunya kebanyakan senior. Jadi mungkin untuk dari level 5 ke 7 itu masih mungkin dilakukan. Tapi untuk lebih itu kayaknya sulit, dan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut gitu. Jadi terhadap perubahan dari 5 ke 7 mungkin ya Iya. levelnya. Untuk merubah dari 5 ke 7, apakah ada usaha yang Ibu lakukan untuk terciptanya perubahan tersebut? Sebenarnya sih saya belum memikirkannya ya Pak, untuk menciptakan adanya perubahan tersebut. Nah mungkin ada rencana atau tindakan saya yang akan melakukan monitoring ya, atau seperti pendampingan individu gitu. Jadi bicaranya face to face gitu Pak. Untuk monitoring sendiri dan pendampingannya, apakah ada strategi lain yang mungkin pernah Ibu terapkan terhadap teman-teman Ibu supaya mereka merasa nyaman dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan coba nanti konsultasi dengan pimpinan, dengan bagian kurikulum. Nanti saya juga akan membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop. Nah, tujuannya itu agar kompetensi gurunya itu dalam penyampaian materi pembelajaran itu menggunakan media-media yang bervariatif gitu Pak. Jadi mentoring dan pendampingan atau workshop gitu Iya. ya. Nah, untuk mentoring, pendampingan dan workshop, nih kira-kira menurut Bu Iis saat ini lebih cepat yang terrealisasi yang mana? Apakah mentoring, pendampingan atau workshop? Kayaknya sih mentoring ya Pak, kalau dilihat-lihat gitu. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, terus juga waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin saya akan lebih memilih untuk melakukan mentoring terhadap guru tersebut. Di kegiatan mentoring ya, Iya. kegiatan mentoring ini kan yang saya amati itu mungkin memerlukan support atau memerlukan bantuan karena tidak bisa mungkin sendiri Bu ya. Nah kira-kira menurut Bu Iis nih siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam kegiatan tersebut? Nah, yang akan membantu saya mungkin saya akan meminta bantuan teman guru yang memang ahli dalam bidang IT ya Pak, atau menggunakan pembelajaran yang bervariatif gitu. Jadi tetap Ibu akan melakukan melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan. Nah, kapan Ibu kira-kira akan merealisasikan mentoring tersebut? Cepatnya ya Pak, soalnya kalau mungkin minggu depan saya akan melakukan dengan kolaborasi dengan rekan saya di sekolah. Saya akan mencoba untuk melakukan kegiatan tersebut. Sekali Ibu, rencana Ibu sangat luar biasa. Terus dari percakapan kita hari ini, apa yang dapatkan? Nah, dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya Pak, yang bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya. Dengan cara adanya kegiatan mentoring tersebut, dapat membantu guru di sekolah memiliki keahlian dalam IT. Alhamdulillah sudah ada gambarannya gitu dari percakapan ini. Jadi bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif. Nah, masalah menarik bagi saya tunggu nih untuk cerita Ibu Is ke depannya setelah melakukan mentoring gitu seperti apa, nanti saya tunggu lagi nih ceritanya ya. Mungkin untuk percakapan coach hari ini diucapkan sampai di sini dulu Bu, karena mungkin kesibukan kita yang sangat padat. Nah, semoga rencana-rencana untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya Ibu Iis bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan cerita saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Oke, sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau kita bercerita lagi langsung Ibu tinggal hubungi saya, kita bercerita lagi. Semoga kedepannya kita mempunyai waktu yang sangat luang supaya berceritanya gak berlama lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi
tadi kan sudah melakukan coaching nih dengan Bu Iis. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi tadi. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh dari coaching ini? Terima kasih sudah bersama kita dalam proses coaching kali ini. Tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Menanya yang pertama itu yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, Pak. Menurut saya nih sebagai observer, tadi proses coaching Bapak Saiful sama Bu Iis itu sudah baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching, yaitu Bu Iis. Nah, sehingga coaching Bu Iis bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, pertanyaan terakhir nih, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetisi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita antara coach dengan coachee, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Jadi memahami proses coaching antara coach